Halo teman-teman, hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Oke, kali ini saya akan bacain lagi untuk kamu-kamu semua ya, yang ingin lihat ya. Kita akan lihatin ya, siapa yang ingin kembali kepada kamu karena dia belum move on ya. Ini adalah gambaran orang yang telah menjatuhkan kamu tapi ingin balik ya. Jadi di sini kita akan lihat ya bagaimana intrik-intrik tersembunyinya ya. Bagaimana caranya dia merangkak gitu ya. Kita akan lihatin ya. Yuk tak bacain dulu. Ini biasanya untuk orang yang udah lost kontak ya bisa, atau udah yang diblokir, atau untuk yang udah diputusin ya, dia lari sama yang lain terus mendadak ingin kembali. Ada apa nih? Yuk kita lihat ya. Tak bacain dulu. CEO tak shuffle. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang ya. Oke, kita langsung tarik-tarik aja. Langsung 9 Ariel. Oke, Trimikel. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Kita tarik 8 kartu ya. Saya taruh sini aja. Tarik ya. Kita akan lihatkan ya siapa yang ingin kembali kepada kamu ya. Yang ingin kembali ya, intinya dia ingin kembali lah. Kenapa dia ingin balik, ini kita lihat. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu si dianya. Pertama ini ada gambaran Nine of Ariel. Dia ini gambaran orang naik kuda lagi pergi. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu? Nih gambaran berarti dia udah pernah sama kamu tapi ninggalin kamu. Kenapa dia pergi? Ini ada gambaran mimpinya yang terwujud. Dia meninggalkan kamu karena mimpi, karena kerja ya. Ya, ini bisa ada dua. Dia ninggalin kamu karena satu, karena kerja bisa, atau karena mimpinya. Mimpi di sini dia bisa. Awalnya dia pengennya sebenarnya sama si A, tapi karena dia mungkin nggak kaya, nggak ganteng, nggak cantik gitu, ditolak. Jadi kamulah pilihan B-nya. Nggak tahu setelah bersama kamu, seiringnya jalan kamu dapat uang yang berlebih. Sehingga kan kayak naik status lah, si dianya juga ikut naik status. Nah, si A ini ngejar-ngejar si dia. Mulailah dia lari. Karena ada mimpi yang dia inginkan, yang dia inginkan kan yang si A tadi, bukan kamu gitu loh. Ya. Jadi dia rela ninggalin kamu karena si dia. Karena target awalnya emang bukan kamu, ya. Dia cinta kamu cinta, suka-suka gitu loh. Tapi karena apa? Dia saat milih si A tadi ditolak mentah-mentah. Nah, nggak ada uang lah, kaya lah, miskin lah, gini-gini, nggak ganteng, nggak cantik gitu. Milihlah kamu ya, jadianlah sama kamu, ya kan? Jadi kamu pilihan kedua jatuhnya nih. Nggak taunya setelah ada uang berlebih, entah kamu atau dia dapat uang, si A ini ngejar dia, lihat dia banyak uang gitu loh. Jadi si dia pun lari lah naik kuda putih tadi, ini contoh perumpamaan. Dia lari, ya pergilah karena yang target awalnya emang bukan kamu. Tapi sebenarnya teman-teman ini salah dia juga. Kalau dia emang cinta sama kamu, betul-betulan cinta gitu ya kan, dia nggak akan milih lagi. Walaupun ya mungkin kamu bukan pilihan pertama ya. Berarti emang dianya sih yang bobrok kalau saya bilang. Ya, kita lihat yang kedua. Nih berikutnya juga ada gambaran Tree of Michael. Ini adalah gambaran nih. Dia nggak bisa move on dari masa lalunya. Itu tadi guys, dia belum bisa move on. Ya, mengapa dia pergi meninggalkan kamu? Dia masih, X-nya ini masih lekat nih. Dia masih terbayang-bayang si mantannya. Yang dia pengen-pengen tadi itu loh, ya kan? Yang nggak dipilihnya si dia tapi milih kamu. Nggak taunya si mantan ini datang mendekat lagi. Yang dia inginkan itu datang lagi. Dia tinggalin kamu. Di sini kartu minta dia itu untuk melepaskan masa lalu. Ternyata dia belum bisa. Maka kenapa dia kok tega sih mas? Kami udah punya anak, kami udah segini tahun loh, udah lama menikah, gini. Itu tadi dia belum bisa melepaskan. Dia masih terbayang atau terhantui dengan masa lalu. Ya, ini orang yang nggak perlu kita pakai sih, kita campakkan aja yang kayak gini. Ya, ya kalau kita emang belum siap nikah, belum siap apa ya jangan bermain api, ya kan? Jangan nikah dulu. Ini kayak gini jadinya si dia ini dia belum bisa lepas sebenarnya, belum bisa move on. Saat si yang apa ini mencari dia, dia rela ninggalin kamu karena dia emang sayangnya, lebih sayangnya sama yang itu. Kalau dia bilang apakah dia main-main, enggak, sebenarnya dia emang suka sama kamu. Tapi karena si ini yang dia lebih cinta ini memilih dia lagi, ya dia waduh lebih milih yang itu. Ini ciri-cirinya Queen of Gabriel. Nih orangnya ini mempesona nih, centil lah. Ini kayaknya ini yang apa nih, yang apa? Yang perebutnya nih. Mempesona, centil ya, pintar orangnya ya. Ini emang gambaran kayak ini sih teman-teman, orang yang suka apa yang menggoda gitu ya, charming. Jadi emang menggunakan daya tarik tubuhnya untuk
menggoda, ya. Ada tipe orang itu, ada nyari uang itu emang dari merebut laki orang, dari istri orang yang kaya-kaya yang ada uangnya. Setelah dia dapatkan dia campakkan. Itu tadi dia modalnya itu tadi body, teman-teman. Ada kisah orang kayak gitu ada. Itu kayak jadi pekerjaan buat dia. Nah, si ini yang bodohnya, si pasangan kamu yang meninggalin kamu ini kemakan sama rayuannya ini. Setelah habis banyak dia diputusin. Nah, ini dia ada ciri-ciri pasanganmu nih, pack of Gabriel, pack of Raphael. Yang apa? Dia ini masih kayak kanak-kanak sifatnya nih. Kekanak-kanakan, ya pemimpi. Ya jadi dia tuh mikir, ya umur sekian ada yang cantik lebih suka atau ganteng nih. Oh iya nih, ini suka aku nih gini. Dia nggak lihat kalau ini yang diincar hartanya. Dia nggak lihat di situ. Nah, sedang kejadiannya kenapa dia balik ke kamu? Ternyata dia udah dicampakkan, guys. Udah nggak dipakai. Ya. Jadi awalnya gini ceritanya. Ini kalau saya lihat ya, dia ini suka sama si yang ex-nya ini, yang orang pilihan pertamanya. Sayangnya dia nggak dipilih. Ya karena nggak kaya mungkin, nggak ganteng, nggak cantik. Jadi milihlah kamu. Oh, udah bahagia sama kamu, bahagia. Bahkan mungkin udah ada yang nikah gitu. Udah nikah, udah punya anak gitu. Nggak taunya yang dia impikan, lelaki atau perempuan yang dia impikan itu ya ngejar-ngejar dia karena udah ada uang mungkin, ya kan? Udah ada uang, udah ada inilah, udah perawatan lah gitu. Jadi dia pun lebih memilih yang pertama tadi. Dia nggak peduli kamu entah lagi hamil, lagi udah punya anak, dia nggak peduli di sini. Dia tinggalin, dia pergi. Tanpa disadari ternyata sifat yang kanak-kanak tadi, dia nggak lihat orang ini ngincar dia ternyata bukan karena kegantengan dia atau kecantikan dia, tapi harta, ya. Ini sering nggak belajar ya, nggak bercermin gitu loh ya. Kita tuh ya mikir lah, kita udah umur 30, 40 gitu ya. Ada yang nyari kita lagi, ya paling, ya kalau nggak harta apa lagi gitu ya kan. Ya pasti uang yang diincar. Nah, setelah uangnya habis, setelah hartanya habis direbut gitu ya, dia balik merangkak ke kamu. Nah, dengan meminta belas kasih. Kita lihat Seven of Ariel nih. You have invest wisely. Nih. Di sini teman-teman, investasi dia habis ya. Dia kembali ke kamu itu bilang, aduh, dia akan manggil sayang, beb. Aku ditipu sama si ini, si dia. Investasi aku yang dulu ratusan juta, mobilnya habis. Dan terus kamu nanya lah, terus ngapa balik ke aku? Ya kan gitu. Di sini teman-teman dia kayak pakai muka melas gitu kan, muka kasihan gitu. Jadi gimana ya? Ya salah dia sendiri. Nah ini juga nggak tahu malu, udah tahu udah selingkuhin pasangannya, udah bawa lari, terus tertipu balik lagi nih yang tahu nggak tahu malu. Berarti di sini dia hanya memanfaatkan kamu jatuhnya jadinya kan. Itulah saya bilang kalau emang nggak siap selingkuh nggak apa ya jangan sok-sok main api, ya kan. Dia pun nggak mikir lah ini karena kekanak-kanakan guys. Dia ini pikirannya ini kayak belum dewasa ya. Dia ini masih mikir polos lah, ini kayak bisa dibilang polos dan antara polos dan bodoh antara itulah ya guys ya. Ya logika lah kita ya kan. Kita udah punya anak, udah punya istri, udah punya suami gitu. Ada lagi yang lebih muda, ganteng, cantik mepetin kita ya kalau nggak harta ya karena nafsu aja. Biasanya gitu. Atau kalau karena nafsu misalnya contoh nih. Lah dapat yang dia inginkan dia tinggalkan. Kamu udah habis-habisan untuk si dia ini, ya kan? Untuk yang simpanan ini. Ternyata kamu hanya jadi pelampiasan dia. Setelah dia bosan dia pergi. Nah, maka itu hati-hati teman-teman. Mikir-mikir 2 kali kalau mau selingkuh. Kita ini udah bersyukur udah ada pasangan yang mau nemenin kita, ya. Segala kekurangan kita, ya kita nggak tahu. Mungkin pasangan kita mungkin udah jenuh juga sama kita, tapi karena dia sebagai pasangan dia bertahan. Nah, ini nggak bersyukur. Nah, ini udah kena karma jadinya kan. Ini termasuk karma teman-teman. Mengkhianati orang yang setia, ya. Nah, inilah berat karmanya ini. Nah, terus berikutnya ada gambaran Ace of Gabriel. Nih. Di sini teman-teman dia akan datang ke kamu kayak bilang, kamu ini orang yang baik loh, cantik, ganteng. Dia akan muji-muji lah segala macam, ya. Dia ujung-ujungnya akan minta rujuk atau minta kembali, ya. Tapi dia nggak langsung, dia kayak ngincar-ngincar dulu. Dia akan datang sehari ini, kamu marah dia pergi, iya aku akan pergi, ini salah aku. Dia kan kayak merasa dia yang bersalah gitu kan. Pergi, itu besok datang lagi. Kamu udah baikan gini-gini, aku bawain kesukaan kamu loh, gini-gini ya. Ini modusnya ngeri juga nih, dia tahu nih kelemahan-kelemahan orang gitu ya. Dia emang memanfaatkan hal itu, ya. Jadi hati-hati jangan termakan rujuk buai rayuannya ya, bujuk buai rayuannya, hati-hati, ya. Dia orang yang pandai. Ada yang kalau tipe maksa ya tentu kita marah nih enggak, dia akan nyari kebahagiaan kita saat kita lagi marah. Dia pergi, ya maaf ya ini salah aku akan pergi. Besok agak atau seminggu 2 minggu dia datang, kamu lagi apa, happy gini-gini. Dia nyari kesempatan di situ guys, ya. Dia emang player kayaknya, emang player dari dulu kayaknya nih.
Berikutnya ada Ten of Gabriel apa nih? Nih. Di sini dia akan kayak ex your angel nih, kayak dia akan bertobat ya, di depan kamu dia akan kayak pakai ya nampak-nampak keibadaan lah gitu ya, dia akan kayak pakai jubah, pakai apa gitu ya kan. Ya intinya dia ingin kamu melihat dia ini udah orang baik. Di depan kamu dia kalau ada anak yatim atau ada apa, dia kesedekah nih, ambil aja kembaliannya gini-gini ya. Sebenarnya dia ngincarnya kamu balik nih, ngincar balik nih. Karena dia udah habis-habisan teman-teman. Ya salah dia ya kan. Saat bersama kamu dia disia-siain ya kan. Gara-gara kepincut yang dia pengen ya gitu, yang dulu pernah ada rasa suka ya kepincut ya, ternyata yang kepincut ini hanya pengen uangnya aja. Setelah itu balik ke kamu. Jadi ini balik ke kamu karena apa? Bukan move on jatuhnya, karena habis uang. Kasihan banget sih. Ini decisionnya. Pilihannya salah dia, ini pilihan dia kan. Jadi nggak bisa dia menyalahkan kamu, dia akan bermain di sini mental teman-teman. Dia nggak pandai sekali. Dia nembaknya ke mental guys ya. Kayak seolah-olah kamu yang bersalah dibuatnya. Ini karena kamu dulu kurang perhatian sama aku, kamu gini, kamu sibuk kerja gini. Ya dia akan bermain di situ, psikologi, hati-hati. Ya, seolah-olah kamu yang salah jadinya dan dia benar. Nah, ini berbahaya orang kayak gini. Ya. Udah kelihatan yang ingin kembali ke kamu ya, jadi tergantung kamu aja deh, saya nggak ingin larang-larang ya. Bebas sih kalau ingin terima balik ya serah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang larang gitu ya kan. Oke deh, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.